mengejar pahala 1000 bulan di malam Lailatul Qadar. Boleh ya ini? Boleh. Tapi memang benar dituliskan di Quran ya, malam Lailatul Qadar itu sepertiga. Iya. Gimana, Tat? Jadi memang itu dari hadis Nabi. Hadis Nabi, ya? Hadis Nabi Muhammad SAW itu bahwasannya Nabi itu memang pernah menyampaikan itu kedatangan itu di sepertiga akhir gitu. Tapi ini kan satu tanda yang diberikan sama Nabi, sepertiga akhir ini datang. Kode-kode ya. Gitu. Memang hadisnya sendiri tetap ada perbedaan pendapat ulama. Maka ulama sendiri mengatakan itu bukan sebuah kepastian, bisa jadi di awal ada. Bisa jadi gitu. Iya. Nah, lalu yang menarik ya ulama mengajarkan kepada kita, kalau memang kita mau mengejar Lailatul Qadar itu, ya sebenarnya jangan di akhir doang. Oke. Gitu. Karena ini persyaratannya tetap ada. Gitu. Iya. Persyaratan berlaku. Iya, apa syaratnya? Berlaku. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara, ada ulama berpendapat bahwasannya dari awal Ramadan. Ada ulama yang berpendapat dari Rajab. Iya. Sebelumnya. Iya. Jadi kalau kata salah satu ulama itu mengatakan bahwasannya kita menanam di bulan Rajab, kita menyirami di bulan Sya'ban, kita menuai hasil di bulan Ramadan, gitu. Kayaknya kita agak-agak. Itu terus gimana dong, udah lewat nih misalnya gitu kan? Mudah-mudahan tadi dengan salah satu Lailatul Qadar ini diadakan itu kan karena doanya Nabi. Karena Nabi melihat umur umatnya yang pendek. Tapi pahalanya ya untuk bahasanya untuk mendapatkan pahala yang banyak itu kemungkinan dibandingkan umat yang terdahulu tuh nggak bisa ngimbangin gitu. Iya, makanya gitu. Ini itu diminta sama Rasulullah begitu. Layak dikejar, iya, boleh ya? Boleh dikejar. Nih, tanda-tanda. Gimana tanda kita? Kalau kita ngomong tanda Lailatul Qadar, jangan kasih tahu, Tat. Tapi tanda-tanda kita dapat. Bisa nggak, misalnya iman lebih ceria gitu. Wah. Kalau tanda-tandanya itu salah satu menarik itu dari tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani gitu, ketika di surat Al-Qadar itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau kata Syekh Nawawi itu salamun hiya hatta matla'il fajr ini adalah salah satu bentuk penafsiran itu manusia itu umurnya seperti hari. Seperti hari, oke. Ya. Jadi ada waktu dia masih pagi, nanti dia ketemu waktu senja gitu kan ya. Nanti dia ketemu malam gitu. Nah, nanti dia ketemu pagi lagi kalau udah dibangkitin sama Allah. Gitu. Berarti jadi pagi itu lahir dia. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajar itu adalah kesejahteraan yang datang tuh di malam Lailatul Qadar itu sampai datang fajar yang kedua dalam hidupnya dia. Wih, dalam banget itu maknanya itu. Jadi intinya kalau kata Syekh Nawawi, orang yang dapat Lailatul Qadar itu maka cirinya dia akan menjadi baik sampai nanti dia wafat dan dia akan baik pula ketika dibangkitkan. Amin. Kita aminin, boleh nih ya, amin itu aminin boleh nih. Jadi lihat juga kanan kiri kalau ada kawanmu yang tiba-tiba baik setelah Ramadan kemarin. Dia bisa jadi. Nah, dia dapat tuh. Ini oke. Tat, bagaimana dengan dosa? Ketika malam 1000 bulan itu, kita nggak tahu nih ya. Kita berbuat dosa ya, siapa tahu lah ya. Apakah itu juga akan dikalikan 1000, Tat? nih, serem nggak tuh? Iya. Dan itulah memang kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu ya kita tahu maha baik, ya maha pengasih, maha penyayang. Ketika kita berbuat baik, bahkan ketika kita baru berazam saja sudah dapat nilai. Berazam apa, Tat? Berazam itu berarti kalau niat itu ketika itu dibarengi dengan pekerjaan. Kalau berazam itu berarti kita tidak barengi dengan pekerjaan, tapi kita punya tujuan. Angan-angan aja itu udah. Azam itu bukan angan-angan cuman. Bukan angan. Contoh biasanya begini saya bilang, 3 hari kemudian saya mau pergi ke Bandung misalnya gitu. Nah itu azam tuh.
Oh, oke. Planning. Iya, planning. Planning. Oh, Planning itu oke. azam itu. Itu udah dapat. Iya. Jadi azam itu sudah dapat. Tapi kalau kita berazam buruk, berazam berbuat buruk itu tidak. Nol. Iya, nol. Ini harus alhamdulillah loh. Iya. Intinya adalah bisa jadi enggak? Enggak, jauh. Ya insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Tapi ya baiknya berbuat baik lah Berbuat ya. baik. Masa malam lalu terkodar lu angkat botol coy. Iya. Oke, terus bagaimana dengan misalnya sholat tarawih atau sholat-sholat lain ya di luar sholat wajib ini Tat. Kan kita tahu di berita-berita tuh ya ada yang misal tarawihnya cepet, ada yang misalnya tarawih itu satu malam satu ayat ya. Iya. Satu juz. Iya. Itu gimana Tat? Itu kan satu saja ada yang cepet nih. Iya. Satu saja ada yang lama banget Tat. Gimana Tat? Yang lama ini sebenarnya nggak jadi masalah. Oke. Yang lama tidak jadi masalah. Jadi masalah juga. Kantong-kantong. Udah, terus. Tapi harus ada kesepakatan. Penting. Jadi misalnya gini, ketika si imam ini misalnya mau baca satu juz, di satu tempat membaca satu juz itu dia sudah beritahu kepada jamaahnya kalau di sini itu dengan satu juz. Jadi jamaahnya siap. Siap. Oke. Gitu. Jadi itu tidak jadi masalah yang lama. Yang sebenarnya yang menjadi masalah itu yang terlalu cepat. Terlalu cepat. Iya. Masalahnya di mana, Tat? Terlalu cepat ini yang maksud saya terlalu cepat ini sehingga terlewat rukun dalam sholatnya. Risikonya itu. Iya. Tumaninahnya nggak ada gitu ya. Sehingga hitungannya sholatnya jadi batal. Aduh, sayang banget ya. Sayang. Jadi dia cuman begitu tapi tidak ada nilai gitu.